Musim 2026 kelas Moto3 akhirnya dimulai dengan atmosfer yang jauh lebih panas dari biasanya. Langit pagi di sirkuit pembuka terasa berat, seolah tahu bahwa musim ini tidak akan berjalan biasa. Di antara deretan motor yang berkilau di pit lane, satu nama menjadi bisik-bisik yang semakin keras, Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia itu datang bukan lagi sebagai penggembira, ia datang dengan kecepatan yang membuat tim-tim besar mulai gelisah. Sejak sesi latihan bebas pertama, Veda langsung menunjukkan ritme yang mengagetkan. Setiap kali ia keluar dari tikungan terakhir dan memacu motornya di lintasan lurus, catatan waktunya menembus 3 besar. Kamera menyorot padok tim KTM yang dipenuhi warna oranye menyala. Di sana, ekspresi wajah para engineer berubah, tidak panik, tapi waspada. Mereka tahu satu hal, jika Veda dibiarkan berkembang bebas, musim ini bisa menjadi miliknya. Namun ada sesuatu yang aneh. Setiap kali Veda mulai membangun hot lap, satu motor KTM tiba-tiba muncul di depannya. Bukan untuk menyerang, bukan untuk overtake, melainkan seperti bayangan yang selalu berada tepat di racing line. Saat Veda pindah jalur untuk mencari ruang, motor oranye lain muncul dari belakang, seakan sudah membaca pergerakannya sejak awal. Ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Di layar monitor timing, terlihat jelas pola itu. Ketika Veda berada sendirian, sektornya ungu, tercepat. Tapi saat dikelilingi KTM, kecepatannya teredam. Para komentator mulai berspekulasi, apakah ini strategi tim? Suara mesin meraung, tetapi di balik kebisingan itu, perang psikologis telah dimulai bahkan sebelum lampu start benar-benar padam. Di dalam helmnya, Veda tetap tenang. Napasnya teratur, tatapannya fokus ke apeks tikungan. Namun jauh di dalam pikirannya, ia menyadari sesuatu, ia tidak hanya melawan pembalap, ia melawan sistem yang terorganisir. 3 motor oranye bergerak seperti kawanan, saling memberi slipstream, saling menutup celah, dan, yang paling terasa, selalu berada di sekelilingnya. Sore itu, saat kembali ke garasi, timnya memutar ulang rekaman onboard. Terlihat jelas bagaimana 2 KTM memperlambat laju tepat ketika Veda hendak menyerang waktu terbaik. Kru chief hanya menghela napas panjang. "Mereka sudah menganggapmu ancaman," katanya pelan. Kalimat itu bukan peringatan, itu pengakuan bahwa posisi Veda kini berbeda. Ia bukan lagi pembalap kejutan. Ia target utama. Matahari mulai tenggelam di balik tribun, meninggalkan siluet motor-motor yang terparkir diam. Tapi ketenangan itu semu. Di balik cahaya senja, bayangan oranye semakin terasa nyata. Musim 2026 baru saja membuka lembar pertamanya, dan sejak bab pertama ini, satu hal sudah jelas, perjalanan Veda tidak akan pernah mudah. Karena sebelum balapan sesungguhnya dimulai, taktik sudah lebih dulu dimainkan. Malam setelah latihan bebas yang ganjil itu, padok tidak benar-benar tertidur. Di balik dinding garasi berwarna terang milik KTM, lampu masih menyala ketika tim lain mulai mematikan generator mereka. Udara terasa lebih dingin, namun suasana di dalam ruangan itu justru memanas. Mereka telah melihat data yang sama seperti tim Veda, dan angka-angka itu membuat satu nama terus berputar di layar monitor, Veda Ega Pratama. Musim Moto3 2026 baru berjalan 1 hari, tetapi grafik sektor waktu Veda sudah mengganggu rencana besar mereka. Dalam simulasi race-pace, ia konsisten lebih cepat di sektor akhir, tempat slipstream dan momentum menjadi segalanya. Seorang analis menunjuk layar dan berkata pelan, "Kalau dia masuk 3 besar di 2 lap terakhir, kita akan kesulitan menahannya." Briefing pun berubah arah. Ini bukan lagi soal mencari setup terbaik, melainkan tentang mengendalikan ritme balapan. Strategi disusun dengan detail nyaris militeristik, satu pembalap bertugas menjaga depan grup, satu lagi menutup sisi luar saat tikungan cepat, dan satu lainnya siap memperlambat tempo jika Veda mencoba membangun jarak. Bukan untuk menjatuhkannya, cukup untuk membuatnya frustrasi dan kehilangan momentum. Di sisi lain padok,
Veda masih duduk bersama timnya menonton ulang rekaman hari itu. Ia memperhatikan setiap gerakan motor oranye yang seolah selalu tahu kemana ia akan melaju. Mereka bergerak seperti satu tubuh, gumamnya pelan. Kru chief mengangguk. Itu bukan kebetulan. Mereka sudah menyusun pagar sebelum balapan dimulai. Keesokan paginya, saat sesi latihan kedua dimulai, pola itu kembali terlihat bahkan lebih jelas. Begitu Veda keluar pit dan mencoba mencari ruang kosong, 2 KTM langsung memperlambat di depan, memaksanya mengubah racing line. Saat ia mencoba memanfaatkan celah di tikungan cepat, satu motor lain tiba-tiba masuk dari sisi dalam, memutus aliran kecepatannya. Penonton mungkin melihatnya sebagai duel biasa, tapi mereka yang jeli tahu ini penjagaan terstruktur. Tekanan mulai terasa. Setiap upaya Veda membangun lap cepat selalu terpotong oleh manuver halus namun efektif. Bukan kontak keras, bukan pelanggaran terang-terangan, melainkan gangguan kecil yang mengikis sepersekian detik. Di kelas seketat Moto3, sepersekian detik adalah segalanya. Dan KTM memainkannya dengan presisi dingin. Saat matahari meninggi dan sesi berakhir, Veda kembali ke garasi dengan tatapan lebih tajam dari hari sebelumnya. Ia kini memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Musim ini bukan hanya tentang kecepatan mesin dan keberanian di tikungan terakhir. Ini tentang strategi, kesabaran, dan perang mental. Dan jika tim oranye berpikir ia akan goyah di bab awal ini, mereka baru saja menyalakan api yang salah. Pagi kualifikasi datang dengan ketegangan yang jauh lebih tebal dari 2 hari sebelumnya. Setelah menyadari pola permainan KTM, Veda Ega Pratama tahu bahwa sesi ini akan menjadi ujian pertama yang sesungguhnya. Di kelas Moto3, posisi start bukan sekadar angka, ia adalah napas awal yang menentukan hidup mati pertarungan di lap pertama. Sejak Q1 dimulai, ritme Veda terlihat tajam. Ban baru terpasang, tangki ringan, dan setiap tikungan ia lahap dengan presisi seperti pisau membelah udara. Di sektor pertama, namanya menyala di layar dengan warna ungu, tercepat. Sorak-sorai kecil terdengar dari tribun. Ia sedang membuktikan bahwa gangguan 2 hari terakhir belum mematahkan fokusnya. Namun ketika ia memulai lap penentuan di Q2, bayangan oranye kembali muncul. 2 motor KTM keluar pit hampir bersamaan, tepat beberapa detik sebelum Veda melintas di garis start. Seolah sudah menghitung waktu dengan sempurna, mereka masuk ke racing line persis saat Veda membangun kecepatan maksimal. Bukan menyalip agresif, bukan mengerem mendadak, hanya cukup lambat untuk merusak aliran ritmenya. Veda mencoba mencari ruang dengan keluar sedikit lebih lebar di tikungan cepat. Tapi satu KTM lain tiba-tiba muncul dari belakang, menempel sangat dekat, membuatnya tak leluasa mengubah jalur. Ia terjebak di tengah pusaran oranye, seperti mangsa yang dikelilingi kawanan pemburu yang sabar. Setiap meter terasa seperti perjuangan yang tak terlihat oleh kasat mata. Di layar timing, sektor kedua yang semula hijau berubah menjadi kuning. Selisih waktu yang tadinya menjanjikan pole position kini menguap perlahan. Veda tetap memaksa, memiringkan motor lebih dalam di tikungan terakhir, hampir menyentuh batas cengkeraman ban. Ia melintasi garis finish dengan catatan waktu kuat, namun hanya cukup untuk baris ketiga. Helmnya tetap menunduk tenang ketika kembali ke Parc Fermé kualifikasi. Tak ada gestur marah, tak ada protes berlebihan. Tapi sorot matanya berbeda. Ia tahu apa yang terjadi, dan seluruh timnya pun tahu. Rekaman ulang memperlihatkan betapa presisi pengaturan. Jarak motor-motor KTM itu cukup legal untuk lolos dari hukuman, cukup efektif untuk menghalangi ambisinya. Sore itu, saat matahari kembali turun dan grid resmi diumumkan, nama Veda terpampang di posisi yang tidak ia inginkan. Di depannya, barisan motor oranye berdiri seperti tembok yang siap menutup jalan. Namun justru di sanalah tekadnya mengeras. Jika mereka ingin menjadikannya target, maka besok di hari balapan, ia akan memastikan dunia melihat bahwa bahkan dari baris ketiga, seorang pembalap bisa membalikkan takdir. Hari balapan akhirnya tiba.
Deru mesin mengguncang udara ketika satu persatu motor bersiap di grid kelas Moto3. Dari baris ketiga, Veda Ega Pratama menatap lurus ke depan. Di hadapannya, 3 motor KTM berdiri seperti dinding oranye yang telah ia kenal selama 2 hari terakhir. Ia tahu, start ini bukan sekadar soal reaksi lampu, ini soal bertahan hidup di tengah strategi yang sudah disiapkan untuk menjegalnya. Lampu merah menyala satu persatu. 5, 4, 3, 2, 1, padam. Veda melesat dengan sempurna. Launch kontrolnya bekerja presisi, dan dalam beberapa meter pertama ia sudah menyodok ke sisi dalam, naik 2 posisi sebelum tikungan pertama. Sorak penonton pecah ketika ia menyelip di antara 2 rivalnya. Namun seperti bayangan yang tak bisa dihindari, motor-motor oranye itu kembali merapat, membentuk formasi rapat di depannya. Memasuki lap kedua, pola itu mulai terasa jelas. 1 KTM menjaga racing line utama, sedikit memperlambat ritme di tengah tikungan. 1 lagi bertugas menutup sisi luar saat trek melebar. Sementara yang ketiga bermain di belakang Veda, siap mengunci jika ia mencoba keluar dari pusaran. Mereka tidak menyerang, mereka mengontrol. Veda mencoba sabar. Ia menahan diri untuk tidak memaksakan overtake yang berisiko. Namun setiap kali ia mendapatkan exit speed lebih baik, selalu ada motor oranye yang tiba-tiba mengubah jalur, cukup untuk memaksanya mengerem sepersekian detik lebih awal. Dan di kelas ini, sepersekian detik berarti kehilangan 2 atau 3 posisi sekaligus karena slipstream. Lap demi lap berlalu dengan tempo yang sengaja diperlambat. Grup depan tidak benar-benar kabur, tapi juga tidak memberi ruang untuk Veda membangun momentum. Komentator mulai menangkap pola tersebut. Sepertinya mereka mencoba mengurungnya, terdengar di siaran langsung. Penonton di tribun pun mulai bersorak setiap kali Veda mendekat, berharap ia menemukan celah yang selama ini tertutup rapat. Di dalam helmnya, napas Veda mulai terdengar lebih berat. Bukan karena lelah, tetapi karena tekanan yang terus menekan dari segala arah. Ia sadar, jika terus mengikuti ritme ini, ban depannya akan lebih cepat aus karena sering mengerem mendadak. Tapi jika memaksa, satu kesalahan kecil bisa mengakhiri segalanya. Ini bukan lagi balapan biasa, ini permainan kesabaran yang kejam. Saat menyelesaikan lap ke-6, Veda melihat papan pitboard dari timnya, STAYCALM. 2 kata sederhana, namun syarat makna. Ia menggigit bibirnya di balik helm, lalu sedikit mengendurkan cengkeraman pada setang. Jika KTM ingin menjadikannya tahanan dalam balapan ini, maka ia akan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan tembok itu dari dalam. Babak awal telah dimainkan sesuai rencana mereka, tapi balapan masih panjang, dan badai belum benar-benar datang. Lap-lap awal telah berubah menjadi perang kesabaran. Veda Ega Pratama masih terjebak dalam kepungan oranye di balapan Moto3 itu. Ritme yang sengaja diperlambat mulai memanaskan suhu mesin dan emosi. Ia tahu, jika terus mengikuti arus ini, peluangnya akan terkikis sedikit demi sedikit. Maka ketika memasuki sektor teknikal yang sempit, ia melihat secercah kemungkinan. Tikungan tajam di ujung sektor 2 selalu menjadi titik rawan. Area pengereman keras dengan racing line sempit, tempat di mana keberanian bisa mengubah segalanya, atau menghancurkannya dalam satu kedipan. Veda memanfaatkan slipstream pendek dari salah satu pembalap KTM di depannya, lalu menarik tuas rem sedikit lebih dalam dari biasanya. Ban depan bergetar halus, namun ia tetap menjaga stabilitas. Namun tepat saat ia hendak menyelip dari sisi dalam, motor KTM di depannya tiba-tiba melebar setengah meter, cukup untuk memaksanya mengangkat motor lebih tegak. Kontak nyaris terjadi, lutut dan fairing hampir bersentuhan dalam sudut kemiringan ekstrim. Penonton menahan napas ketika kedua motor itu keluar tikungan dengan jarak yang nyaris tak terlihat. Akibat manuver itu, Veda kehilangan momentum saat keluar tikungan. 2 pembalap lain memanfaatkan celah sekecil apapun dan menyelip lewat sisi luar. Dalam hitungan detik, posisinya merosot dari 5 besar ke urutan 9.
Helmnya sedikit menunduk saat melintasi garis sektor, bukan tanda menyerah, tetapi menahan gejolak yang mendidih di dalam dada. Di layar siaran ulang, terlihat jelas bagaimana manuver tersebut terjadi. Tidak ada tabrakan, tidak ada pelanggaran terang-terangan. Hanya gerakan halus yang berada di batas regulasi. Komentator menyebutnya defensive leading yang sangat agresif. Tapi bagi Veda, itu terasa seperti dorongan tak terlihat yang terus memaksanya menjauh dari podium. Timnya di pit wall berdiri tegang. Beberapa mekanik mengepalkan tangan ketika melihat replay. Mereka tahu betul, satu sentuhan kecil saja bisa mengirim pembalap mereka ke gravel. Namun Veda tetap bertahan, menjaga motornya tetap di jalur, menolak untuk jatuh ke dalam perangkap emosi yang mungkin justru diharapkan lawan. Saat memasuki lap berikutnya, Veda menarik napas panjang di balik visor. Insiden itu bukan akhir, itu peringatan. Jika ia ingin membalas taktik ini, ia harus lebih cerdas, bukan hanya lebih cepat. Api di dalam dirinya kini bukan sekadar panas, ia mulai berubah menjadi bara yang siap meledak pada momen yang tepat. Setelah insiden di tikungan tajam itu, balapan memasuki fase yang lebih sunyi, namun jauh lebih berbahaya. Veda Ega Pratama tidak lagi memaksakan diri menembus barikade oranye. Ia justru sedikit mengendur, membiarkan jarak setengah motor terbuka di depannya. Bagi penonton, itu terlihat seperti kehilangan momentum. Namun bagi mereka yang memahami kerasnya kelas Moto3, itu adalah tanda perubahan taktik. Di pit wall, kru chief Veda memperhatikan data real time dengan mata tajam. Temperatur ban depan mulai naik akibat pengereman keras berulang. Jika dipaksa lagi, cengkeraman bisa hilang di lap-lap krusial. Instruksi pun dituliskan di pitboard besar, SAVETYRE, WAIT. Dua kata yang terdengar sederhana, namun menjadi fondasi rencana balasan. Sementara itu, 3 motor KTM di depan tetap memainkan tempo. Mereka mengira Veda mulai kehilangan agresivitas. Ritme sedikit diturunkan lagi, membuat grup semakin padat. Namun justru dalam kepadatan itulah potensi kekacauan membesar. Semakin banyak motor berdempetan, semakin tipis margin kesalahan. Veda mulai membaca pola mereka dengan lebih sabar. Ia memperhatikan siapa yang paling sering melebar di exit tikungan, siapa yang sedikit goyah saat pengereman keras, dan siapa yang terlalu percaya diri menjaga sisi dalam. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai tembok, ia melihat celah kecil di antara batu bata yang menyusunnya. Lap demi lap berlalu, dan ban Veda tetap lebih terjaga dibanding rival-rivalnya yang terus saling bertukar posisi untuk mempertahankan formasi. Setiap kali KTM mencoba memperlambat ritme, efeknya justru membuat suhu mesin dan tekanan mental meningkat di dalam grup mereka sendiri. Balapan yang tadinya mereka kontrol perlahan berubah menjadi bom waktu. Memasuki sepertiga akhir lomba, jarak antar pembalap semakin rapat. Satu kesalahan kecil bisa menciptakan reaksi berantai. Veda masih berada di luar 5 besar, tetapi kini posisinya terasa berbeda. Ia tidak lagi terjebak, ia mengintai. Setiap tikungan menjadi proses pengumpulan informasi, setiap slipstream menjadi senjata yang disimpan untuk saat yang tepat. Di dalam helmnya, suara mesin kini terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur. Ia tahu, badai tidak perlu datang dari luar. Kadang, badai cukup menunggu sampai dinding yang terlalu lama berdiri mulai retak oleh beratnya sendiri. Dan ketika retakan itu muncul, Veda telah bersiap untuk menerobosnya tanpa ragu. Memasuki 5 lap terakhir, tekanan yang selama ini ditahan mulai terasa di seluruh barisan depan. Formasi oranye yang sebelumnya begitu rapi kini tampak sedikit goyah. Veda Ega Pratama melihatnya dengan jelas, jarak antar motor KTM tak lagi sepresisi sebelumnya. Ban mereka mulai kehilangan grip, dan ego perlahan mengambil alih disiplin tim. Di lintasan kelas Moto3 yang terkenal ketat itu, satu kesalahan kecil bisa menjadi awal dari kekacauan besar. Dan momen itu akhirnya datang di tikungan cepat sektor 3. Dua KTM yang sebelumnya bekerja sama mulai berebut posisi terlalu agresif.
Salah satunya sedikit terlambat mengerem, membuat garisnya melebar dan hampir menyenggol rekan setimnya sendiri. Kontak ringan tak terhindarkan, bukan tabrakan besar, tapi cukup untuk merusak ritme keduanya. Motor yang melebar kehilangan momentum saat keluar tikungan, sementara yang tersenggol harus menegakkan motor sejenak untuk menjaga keseimbangan. Dalam sepersekian detik, celah yang selama ini tak pernah ada tiba-tiba terbuka seperti pintu yang tak sengaja terkuak. Veda yang sejak tadi mengintai langsung bereaksi. Tanpa ragu, ia memiringkan motor lebih dalam, mengambil racing line alternatif yang jarang dipakai karena risikonya tinggi. Ban belakangnya sedikit bergeser, namun kontrolnya tetap presisi. Ia menyelinap di antara dua motor yang sedang goyah itu, naik 2 posisi sekaligus sebelum mereka sempat menutup ruang. Sorakan penonton meledak. Dari luar, manuver itu terlihat seperti keberanian spontan. Tapi hanya Veda yang tahu bahwa ini adalah hasil kesabaran panjang sejak awal balapan. Ia tidak menyerang saat dinding masih kokoh, ia menunggu hingga retakan muncul, lalu menghantamnya tanpa ampun. Kini ia kembali ke 5 besar. Di depannya, 1 KTM tersisa masih mencoba mempertahankan tempo, namun aura dominasi mereka tak lagi sama. Formasi kawanan telah pecah. Strategi yang dibangun rapi sejak latihan bebas kini mulai runtuh oleh tekanan dan ambisi masing-masing pembalapnya. Dengan 3 lap tersisa, napas Veda terdengar berat namun terkontrol di dalam helmnya. Api yang sejak awal membara kini menemukan oksigennya. Celah pertama telah tercipta, dan ia tahu ini baru permulaan dari serangan terakhir yang akan menentukan apakah balapan ini menjadi kisah frustrasi atau legenda keberanian. 3 lap tersisa, angin di lintasan terasa lebih kencang, atau mungkin hanya jantung Veda Ega Pratama yang berdetak lebih keras dari sebelumnya. Setelah memanfaatkan celah akibat gesekan 2 pembalap KTM, ia kini berada tepat di belakang motor oranye terakhir yang masih memimpin rombongan kecil itu. Tembok telah retak, tinggal 1 batu bata terakhir yang harus ia runtuhkan. Memasuki lap kedua terakhir, KTM di depan mencoba memperlambat ritme lagi, berharap grup kembali merapat dan Veda terjebak dalam kemacetan. Namun kali ini situasinya berbeda. Ban Veda masih menyimpan grip yang cukup. Setiap keluar tikungan, akselerasinya lebih bersih, lebih halus, lebih bertenaga. Ia menempel sangat dekat, cukup untuk merasakan turbulensi udara dari firing lawannya. Bel masuk lap terakhir berbunyi. Seluruh tribun berdiri. Di kelas Moto3, lap terakhir adalah wilayah tanpa kompromi. Di tikungan pertama, Veda pura-pura mengambil sisi luar, memancing lawannya menutup jalur dalam. Itu hanya umpan. Ia menahan diri, menjaga garis tetap sempit, menyimpan momentum untuk 1 titik yang sudah ia tandai sejak awal balapan. Titik itu datang di tikungan sebelum straight panjang terakhir, pengereman keras dari kecepatan tinggi, sudut sempit, dan ruang yang hampir tak ada. Dari jarak setengah motor, Veda menarik tuas rem lebih dalam dari siapapun hari itu. Ban depannya bergetar hebat, belakangnya sedikit terangkat, tapi ia tidak melepaskan tekanan. Ia masuk dari sisi dalam, dive bomb yang nekat, presisi, dan penuh risiko. Pembalap KTM di depannya terlambat menyadari manuver itu. Ia mencoba menutup pintu, namun Veda sudah setengah badan di dalam. Lututnya hampir bersentuhan dengan firing lawan, suara gesekan nyaris terdengar. Untuk sepersekian detik, keduanya berada di batas kehilangan kendali. Namun Veda menjaga sudut kemiringan dengan keajaiban kontrol, dan saat keluar tikungan, motornya berada setengah roda di depan. Penonton meledak dalam teriakan. Tapi balapan belum selesai. Di belakang, 1 KTM lain mencoba memanfaatkan slipstream di straight terakhir. Angin menghantam keras, kedua motor melaju sejajar menuju garis finish. Veda menunduk serendah mungkin, memaksimalkan aerodinamika, menahan napas seperti seluruh dunia berhenti bergerak. Beberapa meter sebelum garis finish, ia masih belum tahu siapa yang unggul.
Namun satu hal pasti, tembok oranye yang sejak awal mencoba mengurungnya kini telah ditembus dengan satu manuver yang akan dikenang. Dan dalam kecepatan yang memekakkan telinga itu, keberanian telah berbicara lebih lantang daripada taktik licik apapun. Garis finish semakin dekat, hanya beberapa meter yang terasa seperti jarak tak berujung. Veda Ega Pratama dan satu pembalap KTM melaju sejajar di straight terakhir. Mesin meraung di batas putaran maksimum, angin menghantam visor, dan ribuan pasang mata terpaku pada dua motor yang dipisahkan tak sampai setengah roda. Veda menunduk sedalam mungkin, tubuhnya menyatu dengan tangki bahan bakar. Ia memanfaatkan setiap sisa slipstream, setiap hembusan udara yang bisa memberinya sepersekian keuntungan. Di layar siaran langsung, keduanya tampak seperti satu bayangan yang bergerak bersamaan, tak ada yang benar-benar unggul. Saat melewati garis finish, tak ada selebrasi instan. Veda bahkan tak langsung mengangkat tangan. Ia hanya melirik sekilas ke layar besar di sisi lintasan, mencari namanya di posisi teratas. Waktu terasa melambat, sepersekian detik terasa seperti satu musim penuh tekanan dan perlawanan. Lalu angka itu muncul, selisih 0,0 sekian detik, dan nama Veda berada di urutan pertama. Tribun meledak dalam sorakan yang mengguncang udara. Timnya di pit wall melonjak, beberapa mekanik berpelukan tanpa sadar. Semua tekanan, semua taktik yang berusaha mengurungnya sejak latihan bebas, runtuh dalam satu garis tipis bernama finish. Di sisi lain, pembalap KTM yang kalah tipis itu hanya bisa menggelengkan kepala. Strategi yang disusun rapi sejak awal balapan berhasil mengontrol ritme, mengacaukan momentum, bahkan menjatuhkan posisi Veda. Namun satu momen keberanian di tikungan terakhir menghapus semuanya. Taktik licik tidak cukup untuk membungkam tekad. Veda akhirnya mengangkat tangannya dalam perjalanan menuju Parc Ferme. Bukan gestur berlebihan, hanya kepalan kecil penuh makna. Di dalam helmnya, napasnya masih berat, tapi kini bercampur dengan rasa lega yang luar biasa. Ia tidak hanya menang balapan kelas Moto3, ia memenangkan perang mental yang sudah dimulai sejak hari pertama. Ketika motornya berhenti dan ia melepas helm, sorot matanya berbicara lebih keras dari kata-kata. Hari itu, dunia menyaksikan bahwa keberanian bisa membalikkan strategi paling terencana sekalipun. Namun satu bab terakhir masih menunggu, karena kemenangan ini bukan akhir cerita, melainkan pesan yang akan menggema ke seluruh padok. Parc Ferme dipenuhi sorak dan sorotan kamera. Veda Ega Pratama berdiri di samping motornya, dada masih naik turun menahan sisa adrenalin. Kemenangan dramatis di kelas Moto3 itu bukan sekadar angka di klasemen, itu adalah jawaban atas tekanan yang ia rasakan sejak hari pertama. Para mekanik memeluknya satu persatu. Beberapa bahkan tak kuasa menahan air mata. Mereka tahu bagaimana 2 hari sebelumnya dipenuhi rasa frustrasi melihat taktik terstruktur dari kubu KTM yang mencoba mengurung dan memperlambatnya. Namun hari ini, semua rasa itu berubah menjadi kebanggaan. Saat naik ke podium, Veda menatap ke arah tribun yang bergemuruh. Bendera merah putih berkibar di antara lautan penonton. Ia mengangkat trofi tinggi-tinggi, bukan dengan ekspresi angkuh, melainkan dengan wajah penuh keyakinan. Ini bukan kemenangan yang lahir dari keberuntungan, ini hasil dari kesabaran, perhitungan, dan keberanian di momen yang tepat. Dalam wawancara singkat setelah seremoni, pertanyaan yang sama langsung diarahkan kepadanya, tentang manuver nekat di tikungan terakhir, tentang taktik lawan yang mencoba menahannya sepanjang balapan. Veda hanya tersenyum tipis. Balapan dimenangkan di lintasan, ujarnya tenang. Bukan dengan menghalangi, tapi dengan keberanian mengambil risiko. Pernyataan itu terdengar sederhana, namun maknanya dalam. Seluruh padok mendengarnya. Ia tidak menyebut nama, tidak menuduh siapapun. Namun semua orang tahu pesan itu ditujukan pada siapa. Ini bukan provokasi, ini deklarasi bahwa ia tidak akan tunduk pada permainan apapun. Di garasi tim oranye, suasana berbeda. Data mungkin menunjukkan mereka bekerja sesuai rencana hampir sepanjang balapan.
Tapi satu momen kehilangan fokus telah meruntuhkan segalanya. Strategi yang disusun rapi tak mampu mengalahkan insting dan keberanian seorang pembalap yang menolak menyerah. Saat malam kembali menyelimuti sirkuit, Veda duduk tenang di sudut padok, trofi di sampingnya. Musim masih panjang, rivalitas baru saja dimulai. Namun satu hal telah berubah, kini ia bukan lagi target yang diburu dalam diam. Ia adalah simbol perlawanan, bahwa di tengah taktik licik dan tekanan terorganisir, keberanian tetap menjadi senjata paling mematikan di lintasan.